A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adabal jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tidaknya perkara doa atau bacaan yang dihadiahkan bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah merupakan perkara yang sangat mudah. Namun demikian, manusia juga dituntut agar supaya mereka senantiasa beramal sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara dunia dan akhirat sudah dengan sangat terperinci dijelaskan pada dua sumber utama umat Islam tersebut. Bagi manusia yang beriman, tentunya Al-Quran dan hadis adalah pedomannya dalam menjalani kehidupan di dunia untuk akhiratnya. Terdapat beberapa faktor dan penyebab manusia bisa berbeda pendapat tentang apakah sampainya pahala yang dihadiahkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Penyebab pertama adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sangat paham dengan isi dan maknanya adalah beliau sendiri. Oleh sebab itu, ketika para sahabat menemukan beberapa ayat yang mereka belum pahami, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah, kemudian Nabi menjelaskannya. Tidak ada perbedaan pendapat pada saat itu dikarenakan Nabi adalah penjelas dari wahyu Allah dan juga sudah mendapatkan legal formal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah bimbingan dari wahyu itu sendiri. Berbeda dengan manusia sekarang, mereka senantiasa mengatasnamakan wahyu tetapi pada hakikatnya menyimpang dari wahyu itu sendiri. Maka hal yang sangat mungkin dilakukan manusia saat ini adalah bertoleransi terhadap perbedaan pendapat, berlapang dada dengan saudara kita yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan pendapat kita. Masalah doa dan menghadiahkan bacaan-bacaan kepada orang yang sudah meninggal dunia sudah lama diperdebatkan. Ada dua pendapat besar yang sampai saat ini atau bahkan sampai hari kiamat akan tetap ada, yakni sampai dan tidaknya pahala yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagi mereka yang meyakini sampainya pahala yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka diadakannya beberapa tradisi seperti tahlilan, menghadiahkan pahala bacaan Quran dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa bacaan yang mereka baca akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan yang memiliki tafsiran bahwa doa atau bacaan-bacaan yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah perkara yang sia-sia dan tidak memiliki faedah, bahkan bisa mendatangkan dosa bagi pelakunya dan pahalanya tidak akan sampai. Adapun penyebab kedua terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia diberikan pengetahuan yang berbeda-beda sesuai dengan kadar usaha dan keikhlasannya dalam mendapatkan pengetahuan tersebut. Juga sudah sewajarnya perbedaan pendapat itu ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat lama meninggalkan kita sehingga tidak ada tempat untuk bertanya terkait dengan tafsiran-tafsiran yang ada dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Sungguh sangat menyedihkan jika manusia saling mencaci maki hanya karena mereka berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis, padahal benar dan salahnya bisa saja terdapat pada dua pendapat tersebut.
Oleh sebab itu, tidak menyalahkan dan menganggap pendapat kita yang paling benar adalah hal-hal yang harus diingat oleh manusia itu sendiri agar keharmonisan kehidupan sosial tetap terjaga dengan baik. Pendengar yang budiman, adapun dalil-dalil bagi mereka yang meyakini bahwa pahala yang dihadiahkan bagi orang yang sudah meninggal dunia sampai adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 19, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari istighfar orang mukmin lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 7 sampai dengan ayat 9. Malaikat-malaikatnya memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan selamatkanlah mereka dari siksaan api neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang, istri-istri dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat tersebut menerangkan bahwa para malaikat penjaga arsy mendoakan orang-orang yang beriman, nenek moyang, istri-istri mereka dan keturunannya yang soleh agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nuh ayat 28, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, serta semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 40 sampai ayat 41, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab." Pendengar yang budiman, masih banyak dalil-dalil Quran yang menerangkan bahwa sampainya pahala orang lain terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Namun mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan dalam uraian singkat ini. Kemudian adapun beberapa dalil hadis yang menerangkan bahwa sampainya doa dan pahala orang lain kepada orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mensolati mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut secara jelas menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan tulus ikhlas. Hal ini berarti doa yang dibaca dengan ikhlas dapat bermanfaat bagi mayit yang dimaksud. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati jenazah dan saya hafal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Doa yang beliau baca adalah, Ya Allah, ampunilah dosanya, kasihanilah dia, selamatkan dan maafkanlah dia. Ya Allah, baguskanlah tempat kembalinya, luaskanlah kediamannya, bersihkanlah ia dengan air dan embun, bersihkanlah ia dari dosa-dosanya, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dan suci dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih bagus, karuniakanlah istri yang lebih baik dari istrinya ketika di dunia, masukkanlah ia ke dalam surga, dan selamatkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan memohon ampun agar dosanya diampuni. Inilah yang kemudian dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa doa orang lain akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian sabda beliau yang lain, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dibaca ketika kami memohon ampun bagi ahli kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ucapkanlah salam sejahtera bagi semua ahli kubur dari golongan mukminin dan muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya bagi orang-orang yang mendahului serta orang-orang yang datang kemudian dari kami, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, itulah juga beberapa dalil hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada umat Islam dan dijadikan dalil bagi mereka yang meyakini sampainya pahala dan doa orang lain kepada mayit. Bagi saudaraku yang tidak sependapat, silahkan berdalil dengan pendapatnya sendiri dan tidak menyalahkan orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.